Hudan lina sebagai petunjuk, wabayyinatin minal huda sebagai penjelas. Kemudian juga apa sebagai adikra, pengingat. Ada fungsi-fungsi Al-Quran lain ya yang dapat ini sekilas tentang Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sebagai pembeda, penjelas, kemudian lagi sebagai tafsir, pemberi kabar, tanbih, memberi peringatan, kemudian juga bayinah ya. Itu beberapa fungsi dan beberapa nama-nama Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai petunjuk. Tidak akan ragu orang mengenal Al-Quran ketika dia paham. Kenapa Bapak tidak mau mencuri? Kan gitu kan? Karena Allah melarang. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Kita bisa tahu perintah Allah, bisa tahu maunya Allah, bisa tahu keinginan Allah kalau kita tahu Al-Quran. Ini fungsinya kita belajar. Makanya kata Allah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang terbaik dan terbaik adalah orang yang mau baca Quran. Karena setelah kita tahu Al-Quran, kita tahu maunya Allah apa, harusnya bagaimana. Nah, kita bisa tahu itu semua kalau kita belajar Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama ya. Jadi ya kalau kita ini lebih jauh dan bisa berjalan ya. Kita belajar tentang Al-Fatihah. Sebentar ya. Al-Fatihah adalah susunan pertama dalam mushaf Al-Quran. Tapi Al-Fatihah ini bukan surat pertama yang turun. Pertama firman Allah, wahyu Allah turun surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu tadi. Nah, tapi dalam penyusunan Al-Fatihah itu menempati tempat yang pertama. Pertanyaannya, siapa yang menyusun Al-Quran itu? Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, terus sampai An-Nas sampai 114. Kemudian Al-Quran itu turun langsung Pak, nggak sekaligus, nggak Al-Baqarah sekaligus belum Al-Baqarah enggak. Karena Al-Quran itu turunnya itu macam-macam, dia berangsur-angsur. Biasanya Al-Quran itu turun karena ada kejadian. Nah, mengetahui kejadian inilah disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Contoh, dulu kaum kafir Quraisy ya, ketika sudah masuk Islam itu masih sedang mabok. Masih sedang apa? Minuman keras. Dulu belum ada larangan buat minum-minuman keras. Nah, singkat cerita, dulu umat Islam yang masih lemah baru masuk Islam, tapi masih sedang mabok. Nah, habis mabok belum sadar dia sholat. Nah, ketika sholat karena kondisi mabok, akhirnya baca kacau. Pas ketemunya di mulut itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun, wala ana 'abidun ma abattum. Jadi kalau ditembakkan kayak orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah sembahanku. Karena kondisi mabuk. Seharusnya kan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena kondisi mabuk, akhirnya yang keluar beda. Nah, ketika itu terjadi, dilaporkan oleh Rasulullah. Rasulullah ada sahabat mabuk, sholat, akhirnya bacakan ngaco. Turunlah ayat, la taqrabus sholat wa antum syukara. Jangan kamu sholat kalau lagi mabuk. Nah, saat itu larangan mabuk sudah turun belum? Belum, masih boleh mabuk dulu. Masih boleh mabuk. Kita nggak boleh mabuk kalau mau sholat. Misalkan nih, jam 12, jam 11 dia mabuk, nggak boleh tuh. Kenapa? Bentar lagi jam. Kalau mabuk tak habis jam. Jadi mabuk masih boleh, cuman kalau lagi sholat nggak boleh mabuk.
Kalau kita nggak paham asbabun nuzul ayat, nggak tahu ayat itu masih jawab mansur, sudah dihapus aturan itu, tapi masih ada gitu kan, ayat itu masih ada. Kalau kita nggak paham itu ayat nasi mansur, kita baca dalam itu, kok mabuk paling ini? Apa boleh? Yang penting kagak sembahyang saya. Tidak dalam posisi sembahyang masih boleh mabuk. Itulah gara-gara nggak tahu asbabun nuzul. Singkat cerita, ya. Ketika perintah itu turun, asbabun nuzul itu masih mabuk, ternyata turun ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya apa? Innamal pertama Al-Qur'an itu dibilangnya ada mudaratnya, ada maslahatnya. Pertama tuh. Ya, pertama ayat itu turun, ada mudarat, ada mafsadatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi hendaknya digali, tapi belum keras. Nah, kejadian kedua ada masih mabuk sholat. Kejadianlah itu tadi sholat ngaco. Baru turun ayat innamal khamru wal maisir. Baru turun sesungguhnya judi dan babi itu rijsun min amal syaitan, itu najis dan termasuk pekerjaan jalan setan. Nah, kata-kata inilah yang menyebabkan firman ini Al-Quran ayat mengharamkan minuman keras. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzul ayat yang tadi kita masih pakai tuh. Kok mabuk? Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak sholat. Tidak dalam kondisi sholat, karena dia nggak tahu ilmu asbabun nuzul. Dia nggak tahu kalau ayat itu sudah dimaksud, sudah dihapus fungsinya, karena sudah turun ayat baru. Sama dengan pemerintah ketika ada perda baru, maka perda lama tidak berlaku. Tapi apakah perda itu hilang juga tidak, tetap diarsipkan. Nah, yang tahu ayat ini mansukh dan nasikh, ayat ini masih berlaku atau tidak, ya para ulama. Itu contoh, ya. Contoh kenapa kita pentingnya mengerti itu. Baik, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Banyak. Fatihah, kalau kita sebut, kita kaji Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk dalam ayat Makkiyah. Jadi berdasarkan turunnya ayat Quran, ayat dan surat itu ada dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Apa bedanya? Kalau Makkiyah itu adalah ayat-ayat Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun dia turunnya di kota Mekah, tapi kalau itu setelah hijrah tetap masuknya dalam kategori ayat Makkiyah. Contoh Al-Imran ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat itu turun di Mekah pada saat haji wada. Tapi karena ayat itu turunnya setelah hijrah, maka masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Lihat, jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Bapak silakan di sini, ya. Kalau ada Quran di atas sekali itu, ya. Makkiyah, kemudian ada lagi Makkiyah lagi nih, Makkiyah. Surat ayat-ayat Makkiyah itu ada ciri-cirinya apa? Biasanya kalau ayat-ayat Makkiyah biasanya depannya menggunakan kata-kata ya ayuhan nas. Biasanya itu ya ayuhan nas, ya ayuhan kafirun, itu biasanya ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat Madaniyah biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ayat Makkiyah, surat Makkiyah biasanya pendek-pendek. Bapak cek di juz amma itu surat-surat pendek umumnya itu surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Nah, untuk Al-Fatihah ini masuk kategori mana? Makkiyah atau Madaniyah? Ada beberapa pendapat, ya. Karena biasanya ayat
itu surat Al-Fatihah itu turun karena ada kejadian. Nah, untuk Al-Fatihah ini tidak diketahui asbabun nuzulnya. Tidak diketahui asbabun nuzulnya. Cuma ulama berpendapat surat Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, bahkan para ulama-ulama tasawuf, ahli sufi, ahli hikmah mengatakan bahwa Al-Fatihah ini turunnya bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di Arus langsung. Kapan turunnya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ingat ya? Isra Mi'raj. Apa hadiah dari Isra Mi'raj? Menjalankan sholat. Apa yang dibaca dalam sholat? Nah, ini. Jadi Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sholat itu yang dibaca apa? Nah, yang dibaca salah satunya apa? Al-Fatihah. Maka ada ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turunnya ketika Nabi Mi'raj di sana, di atas. Ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan bahwa Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah. Ya, jadi 1 tahun sebelum hijrah Nabi Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj kan kita sholat. Yang dibaca apa? Nah, di Mekah itulah turun Jibril mengajarkan bagaimana Nabi sholat. Mulai dari takbir Allahu Akbar, ya kemudian baca Fatihah, rukunya kayak gimana, sujudnya bagaimana. Itu yang ngajarin langsung Jibril. Makanya kalau kemarin ada orang nanya, Ustaz, kenapa kalau sholat 1 rakaat rukunya sekali, sujud 2 kali? Ada orang Islam yang gini. Saya bilang, ya memang Rasulullah dia begitu. Karena tidak ada dalil satupun yang menetapkan ruku sekian. Memang Rasulullah ngajarinnya begitu kan. Karena dari sholat selalu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Fatihah yang pertama dikatakan turunnya di kota Mekah 1 tahun sebelum hijrah. Yang kedua berpendapat turunnya di arah sana. Yang ketiga berpendapat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah turun. Jadi sebelum hijrah turun, sesudah hijrah turun. Oke. Berbeda pendapat tentang surat Al-Fatihah. Ya, baik Al-Fatihah itu surat pertama yang termasuk kategori Makkiyah. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya 7. Perbedaannya semua ulama sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, in ayataka sab'un min sab'in masani. Turun 7 ayat. Ya, 7 ayat. Al-Quran sendiri yang ngomong. Sab'un minal masani, 7 yang selalu ulang-ulang 7 ayat. Kemudian perbedaannya adalah masalah. Kalau semua sepakat jumlah ayat 7, permasalahannya adalah mulai dari mana ayat satunya. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat bismillah masuk dalam ayat. Bismillah masuk dalam ayat. Maka Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi bismillah masuk dalam ayat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, salah satu dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan bismillah tidak masuk dalam ayat. Ayat 1 dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Nah, terus 7-nya mana? Nah, kalau alhamdulillah masuk kategori ayat pertama, maka pada ayat yang akhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Paham ya? Jadi kalau bismillah kalau saya